Yeah, there's no good way. I'm chasing fire when I'm running after you. You, you got that something that I never wanna lose, lose. Yeah, it's like dancing when the song's already over. Moving without getting any closer. Tumbuhan kormos terdiri dari bunga, daun, buah, batang, dan akar. Tumbuhan kormos adalah tumbuhan tingkat tinggi yang memiliki struktur tubuh lengkap, terdiri dari akar, batang, dan daun, serta memiliki jaringan pembuluh untuk mengangkut air, mineral, dan hasil fotosintesis. Yang pertama ada akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang ada di dalam tanah sebagai tempat masuknya air dan mineral dari tanah menuju seluruh bagian tumbuhan. Fungsi akar adalah untuk menegakkan berdirinya tumbuhan, menyerap air serta garam-garam mineral dalam jumlah yang cukup untuk mempertahankan kehidupannya. Secara morfologi, akar dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Leher akar atau pangkal akar atau kolum yaitu bagian akar yang bersambungan dengan pangkal batang. Ujung akar atau apex radices, bagian akar yang paling mudah. Batang akar, corpus radicis, bagian akar yang terdapat antara leher akar dan ujungnya. Cabang-cabang akar atau radix lateralis yaitu bagian-bagian akar yang tak langsung bersambung dengan pangkal batang tetapi keluar dari akar pokok dan masing-masing dapat menggandakan percabangan lagi. Serabut akar, cabang-cabang akar yang halus-halus dan berbentuk serabut. Rambut-rambut akar atau pilus radicalis yaitu bagian akar yang sesungguhnya hanyalah merupakan menonjolkan sel-sel kulit luar, akan yang panjang, bentuknya seperti bulu atau rambut. Tudung akar atau kaliptra yaitu bagian akar yang terletak paling ujung, terdiri atas jaringan yang berguna untuk melindungi ujung akar yang masih mudah dan lemah. Secara anatomi, bagian akar terdiri dari beberapa bagian yaitu epidermis, korteks, endodermis, dan stele akar atau silinder pusat. 2. Batang. Batang merupakan salah satu bagian dari tubuh tumbuhan. Selain sebagai tempat pelekatan daun, bunga, dan buah, batang juga berfungsi sebagai jalan pengangkutan air dan zat-zat mineral yang terlarut di dalamnya. Struktur batang meliputi epidermis. Epidermis tujuannya adalah melindungi batang dari kekeringan karena dinding sel pada batang bagian luar dilengkapi kutikula yang dapat melindungi batang dari kekeringan. Korteks. Korteks batang tersusun dari parenkim, kolenkim, dan sklerenkim berupa serabut, skleroid, dan ideoblas. Floem fungsinya mengangkut hasil fotosintesis. Xilem fungsinya mengangkut air dan garam mineral dari akar. Kambium fungsinya membentuk pertumbuhan sekunder batang dan akar, sedangkan empulur fungsinya parenkim yang terdapat di tengah stele. 3. Daun. Daun adalah bagian utama yang berinteraksi langsung dengan udara sekitar, sehingga kondisi udara sekitar akan langsung mempengaruhi aktivitas dalam daun. Fungsi utama daun adalah menyintesiskan bahan organik dengan menggunakan sinar sebagai sumber energi melalui proses fotosintesis. Pengubahan energi ini terjadi di dalam organel sel khusus yang disebut klorofas, yang di dalamnya terdapat pigmen. Struktur daun. Struktur daun terdiri atas 3. Yang pertama, helaian daun atau lamina. Bagian daun yang tipis atau tebal ini penting karena menjadi tempat berlangsungnya fotosintesis. Kedua, tangkai daun atau petiolus. Bagian yang menghubungkan daun dengan batang, terdapat pangkal sebagai penopang.
Ketiga, pelepah daun atau folius. Pada tumbuhan monokotil, bagian pangkal daun melebar dan membungkus batang. Fungsinya untuk mendudukkan daun. 4. Bunga. Bunga adalah sebagai alat perkembangbiakan generatif tumbuhan biji tertutup. Fungsi dari bunga adalah tempat terjadinya penyerbukan pada tumbuhan untuk membantu pembuahan sehingga tumbuhan menciptakan bibit. Bunga memiliki struktur yang terdiri dari 1. Kepala putih, fungsinya tempat menempelnya serbuk sari. 2. Tangkai putih, fungsinya menopang kepala putih. 3. Bakal buah, fungsinya tempat bakal biji akan menjadi buah. 4. Daun pelindung, fungsinya melindungi bunga. 5. Bakal biji, tempat terjadinya pembuahan akan menjadi biji. 6. Dasar bunga, fungsinya tempat melekatnya semua bagian bunga. 7. Mahkota bunga, menarik serangga untuk penyerbukan. 9. Benang sari, menghasilkan serbuk sari. Terakhir, kepala sari, fungsinya menyimpan dan menghasilkan serbuk sari. 5. Biji. Biji atau ovolum dari tumbuhan berbunga yang sudah matang. Adapun struktur anatomi biji meliputi 1. Kulit biji, merupakan lapisan biji paling luar yang melapisi seluruh bagian biji. 2. Hipokotil, merupakan bagian yang berada di bawah aksis atau pangkal yang menempel pada kotiledon. 3. Radikula akar, lembaga adalah sebutan bagi calon akar yang berasal dari biji. 4. Epikotil, merupakan bagian yang terletak pada atas pangkal. 5. Plumula, merupakan bagian ujung yaitu pucuk dengan sepasang daun. 6. Kotiledon, daun yang tumbuh pada saat perkecambahan. Setelah keluarnya akar lembaga disebut daun lembaga. Fungsi dari daun ini yaitu untuk tempat menimbun makanan, selain itu sebagai alat untuk melakukan fotosintesis dan sebagai alat penghisap makanan dari putik. Keenam, buah. Buah adalah organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjut dari bakal buah ovarium. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Adapun struktur anatomi buah meliputi 1. Epikarp, merupakan lapisan luar yang keras dan tidak tembus air. 2. Mesokarp, merupakan lapisan yang tebal dan berserabut. 3. Endokarp, merupakan lapisan paling dalam yang tersusun atas lapisan sel yang sangat keras dan tebal. Kesimpulannya, setiap bagian tumbuhan seperti akar, batang, daun, dan bunga memiliki fungsi khusus yang mendukung kelangsungan hidupnya. Pemahaman tentang struktur dan fungsi ini penting untuk mengetahui peran tumbuhan dalam ekosistem dan keseimbangan